Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-haditsus sittun. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala ra'atayil fajri. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi lafdin li Muslimin ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Berkata al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-60 dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu beliau lebih sangat amat mementingkan daripada ibadah, pada perkara ibadah yang nilainya sunnah. Dengarkan semuanya. Nah, kalau gitu antum baca terjemahnya. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi tidak pernah menjaga satupun ibadah sunnah yang lebih ketat daripada menjaga 2 rakaat sebelum salat subuh. Terus? Dalam riwayat Muslim, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Lihat, dia mengatakan lam yakun nabi. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ala syai'in terhadap sesuatu minan nawafil dari sebuah perkara yang nilainya sunnah asyadda ta'ahudan, bersangatan dalam memelihara dan menjaganya, minhu darinya ala rakaatayil fajri, dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar. Maksudnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Dalam riwayat Muslim yang mengatakan rakaatal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. Qala Syekh Al-Bassam al-ma'na al-ijmali hafidhahullah ta'ala. Makna secara global, secara umum, secara garis besar, fi hadzal hadis bayanun lima rak'atail fajri minal ahammiyati wa ta'akkudi. Faqad dzakarat Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqidahuma wa 'azama sya'nahuma bifi'lihi wa qawlihi haitsu qalat lam yakun ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan wa muwadhibah minhu ala rak'atayil fajri wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala innahuma khairum minad dunya wa ma fiha. Iqra ya akhi. Betul. Makna global. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh sangat penting dan dianjurkan. Aisyah radhiyallahu anha telah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan dan mempertegas hal tersebut dengan selalu melaksanakannya. Seperti dalam ucapan Aisyah, Nabi belum pernah melakukan sesuatu yang sunnah nafilah yang sangat dijaga dan sangat tekun dilaksanakan kecuali sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ucapan beliau,
Hadal hadis bayan 5 rakaatil fajri. Hadis ini menerangkan tentang permasalahan salat sunnah 2 rakaat minal ahamiyati wa taqudi. Di mana salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ini sangat penting dan sangat amat ditekankan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi menekankan keduanya dan menyebutkan tentang keagungan kedudukan keduanya. Apa keagungannya? Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nabi mengamalkan dan mengucapkan atau menganjurkan. Bahkan Nabi tidaklah memperhatikan salat sunnah yang bersangatan melebihi perhatian beliau terhadap salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan beliau muwabidah itu tidak pernah meninggalkan. Terus menerus beliau lakukan itu. Kalau beliau itu terlupakan atau beliau itu kesiangan, beliau tetap mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini. Sehingga beliau mengatakan innahuma khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu dan seisinya. Ma yukhadhu minal hadis qala Syekh Al-Bassam, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, pertama al-istighbabul muakkad fi rak'atail fajri fala yanbaghi ihmaluhuma. Disukainya memberikan perhatian yang sangat kuat terhadap 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini. Jangan sampai tertinggal. Tidak layak seorang muslim meremehkan 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang dilakukan oleh Nabi itu ringan. Fa ka'annahu lam yaqra' syai'an. Seolah-olah beliau tidak membaca apa-apa fi qiyami dalam kondisi berdirinya. Oke? Tapi tetap dilakukan. Karena memang dia lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ini memberikan tambahan faedah kepada kita. Ternyata nilai dunia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh ya kawan? Kalau dunia itu memiliki kemuliaan, tentu orang kafir enggak pantas diberikan oleh Allah dunia. Kalau dunia itu memiliki sebuah kedudukan yang tinggi, tentu orang non muslim tidak pantas diberikan oleh Allah kedudukan tentang dunia. Tapi karena dunia itu nilainya rendah, maka orang yang tidak beriman pun dia mendapatkannya. Coba kalau surga, mungkinkah orang non muslim dapat surga? Orang kafir dapat surga? Tidak mungkin. Yang mendapatkan surga itu hanya orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Yang mendapatkan derajat yang tinggi itu orang yang bertauhid, orang yang beriman. Makanya di sini disebutkan falayan bagi ihmaluhuma, tidak layak seorang mukmin itu meremehkan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini. Dan telah kita terangkan lebih baik di mana dikerjakan? Di rumah. Kerjakan salat sunnah qabliyah subuh itu di rumah. Itu lebih baik. Sani yang kedua, fadluhumal azim. Besar sekali keutamaan 2 rakaat sebelum subuh ini. Haitsu ju'ila khairan minad dunya wa ma fiha, di mana dijadikan keduanya ini pahalanya jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya itu. Ini mengingatkan kepada kita alhamdulillah bahwa memang tidak salah ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yani mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah maksudnya hidupnya dijadikan untuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena memang ibadah jauh lebih utama kedudukannya di sisi Allah dibandingkan kehidupan dunia. Bukan berarti tidak boleh mengambil perkara dunia. Boleh perkara dunia yang tidak memalingkan dari mengingat Allah. Sudah semestinya harta miliknya, dunia yang dimilikinya salah satu wasilah untuk mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah. Jangan sebaliknya. Lihat salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika beliau terlambat dalam melaksanakan, terlambat ketika beliau itu ikut perang Tabuk. Allah hukum melalui Rasulullah SAW dengan cara diboikot, tidak diajak bicara lebih di atas waktu 1 bulan.
40 hari lebih. Tidak diajak bicara oleh keluarganya, boleh diajak bicara oleh teman-temannya, diboikot. Ketika itu beliau lalai, sibuk dengan memetik apa? Nah, panennya. Karena itu ini untuk pelajaran bahwa dunia itu begitu. Pada asalnya memalingkan manusia dari mengingat Allah. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Nah, kadalik. Ini nasihat. Kalau 2 rakaat sebelum subuhnya aja lebih besar daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat subuhnya itu sendiri? Tentu lebih agung. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh karena ngantuk habis nonton apa? Nah, na'udzubillah, ini musibah. Nah, ikhwan, saya ingatkan, sudah tinggalkanlah kebiasaan nonton televisi yang enggak bermanfaat itu. Kalau antum mau melihat ya yang manfaat, mungkin apa? Antum mendengar bacaan Quran di stasiun televisi kan ada sekarang, atau ceramah-ceramah dakwah. Naam kadzalik. Salisan kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahaduhuma aktsaru min ghairihima. Di mana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini jauh lebih bersangatan dibandingkan dengan selainnya. Dan memang Abdullah bin Umar menyebutkan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli an-nawafil fi safarihi illa rak'ataini qabla al-fajri, fi riwayah rak'atal fajri wal witr. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah ketika beliau dalam kondisi safar kecuali cuma 2, qobliyah subuh 2 rakaat dan salat apa? Witir. Sampai dalam kondisi safar saja Nabi enggak tinggalkan. Itu membuktikan sikap beliau dalam memperhatikan pentingnya dan keutamanya sahabat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, inna ihmala man ahmalahuma ala suhulatihima wa idhami ajrihima wa asyari alaihima yadullu ala dha'fi dinihi wa khurmanihi minal khairil azimi. Lihat ucapan beliau. Meremehkan, menganggap kecil, padahal besarnya pahala yang terdapat pada 2 rakaat sebelum subuh. Ketika syariat telah menerangkan tentang besarnya pahala ini, itu membuktikan pelakunya agamanya lemah. Itu membuktikan bahwa pelakunya sedikit ilmunya dan diharamkan kebaikan pada dirinya. Jadi orang kalau diharamkan oleh Allah kebaikan, ya suka meremehkan. Ciri-ciri orang yang suka ciri-ciri orang yang diharamkan oleh Allah pada dirinya dapat kebaikan, itu suka meremehkan amalan, mengecilkan. Nanti aja, gampang. Cuma sunnah dan semisalnya. Padahal bisa jadi ibadah sunnah itulah yang menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam ibadah salat yang wajib. Fahim? Tum? Tayyib. Nah, hakada al-hadisu as-sittun. Ini penjelasan tentang hadis yang ke-60. Sekarang bab yang baru. Sahih? Babul adhan. Babun al-adhanu wal iqamah. Bab tentang mengumandangkan adzan dan iqamah. Qal, beliau mengatakan al-adhanu lughatan al-i'lamu. Syekh Al-Basa menjelaskan adzan secara bahasa artinya i'lam, pemberitahuan, iklan. Jadi iklan itu sebenarnya dari kata i'lan. Karena orang Indonesia itu sulit mengucapkan ain jadi ka, jadi iklan. Kan begitu? Yang benar apa? I'lan. Nah, pengiklanan begitu ya. Bahasa Arab udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Taib. Jadi al-adhan al-i'lam, tapi ini bukan i'lan, tapi i'lam, pemberitahuan, al-i'lam. Qala Allah Ta'ala, seperti Allah katakan dalam surah At-Taubah, wa adhanum minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan yang datang dari Allah dan juga dari Rasulnya. Wa huwa syar'an, dan adzan menurut istilah agama syariat al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah al-mafrudati bi alfadin makhsusatin.
sebuah pengumuman atau pemberitahuan telah masuknya waktu sholat yang wajib dengan lafaz yang khusus ditentukan oleh syariat. Wa huwa ala ikhtisarihi mustamilun ala masailil aqidah. Kalau kita ringkaskan, isi daripada adzan itu mencakup urusan akidah. Apa contohnya? Ya dari awal sampai akhir itu akidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya juga akidah, Allahu akbar. Ini akidah. Li'anna takbira yatadammanu wujudallah. Karena takbir itu menerangkan atau mengandung pemberitahuan adanya Allah Ta'ala. Maksudnya bahwa Allah itu ada. Wa isbatu sifatil jalal wal azimah. Dan sekaligus menetapkan bahwa Allah punya sifat. Allah punya sifat. Ini bantahan kepada kaum Mu'attilah, di mana kelompok Mu'attilah tidak mau mengatakan bahwa Allah punya apa? Sifat. Allah punya sifat. Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Ini memberitakan atau menetapkan sifat Allah yang tinggi wal azamatu lahu, dan agung milik Allah Azza wa Jalla. Wa syahadatani, adapun dua kalimat syahadat dalam adzan itu tusbitani tauhid al-khalis wa risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya menetapkan bahwa mengesahkan Allah murni dalam beribadah itu haknya Allah. Dan menetapkan risalah yang pantas diamalkan adalah risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan risalah selainnya. Adapun Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu. Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi lagi sudah Nabi Muhammad, itu kafir. Lucunya Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi tapi enggak membawa syariat. Saya katakan berarti orang Ahmadiyah yang mengatakan ini bodoh. Kenapa bodoh? Karena Mirza Ghulam Ahmad itu membawa syariat. Mana bentuk pembawaan, mana bentuk syariatnya Mirza Ghulam Ahmad? Contoh, Mirza Ghulam Ahmad melarang sholat di belakang orang selain kelompoknya. Berarti kan pensyariatan. Faham alhamdulillah. Dua, dia menghapuskan syariat jihad. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan jihad enggak ada lagi, sudah dihapuskan. Makanya antum lihat enggak pernah orang Ahmadiyah berbicara tentang apa? Jihad dalam porsi yang benar loh ya. Bukan jihad versinya orang Khawarij, bukan itu yang kita maksud. Tapi jihad menurut Ahlussunnah wal Jamaah, jihad yang benar. Mereka enggak mau bicara tentang hal itu. Contoh yang lainnya, mereka mengatakan adanya syariat mubahalah. Dalam Islam memang ada syariat mubahalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menjadikan pakem di dalam ajaran agama mereka. Setiap berdebat harus diiringi dengan apa? Mubahalah. Macam-macam, banyak lagi syariat-syariat yang lainnya. Seperti mereka meyakini bahwa yang dikuburkan di maqabirul jannah, nama kuburan mereka pekuburan surga. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu membuat kapling, tanah kapling khusus buat apa? Kuburan. Nah, yang dikuburkan di sekitar kuburannya dia itu akan dijamin sama dia masuk surga. Sama dia yang menjamin. Memang dia siapa kalau kita bilang? Si Mirza Ghulam Ahmad ini. Itu kan pensyariatan. Nah, maka saudara kaum muslimin, mengucapkan kalimat Muhammad Rasulullah itu sebenarnya bukti bahwa risalah yang dibawa harus risalah yang dipakai harusnya risalahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah kalau adzan mengucapkan Muhammad Rasulullah. Cuman anehnya kok syariatnya siapa yang dipakai? Si Mirza Ghulam Ahmad. Wa tanfiyan syirk. Dua kalimat syahadat ini menghilangkan atau menafikan segala macam bentuk sekutu-sekutu, sesembahan selain Allah. Wa du'a ilal falah, kemudian ajakan untuk menuju kepada kemenangan. Yasiru ilal ma'adi wal jaza, di mana Allah akan memberikan kepadanya janji yang benar dan balasan yang besar, surga. Dzakar ulama lahu hikaman 'azimah. Ulama kita menyebutkan pada kalimat-kalimat adzan itu ada hikmah yang besar. Minha, diantaranya idharu sya'airul Islam, menampakkan
lambang-lambang Islam, syiar-syiarnya Islam. Jadi kalau adzan jangan pelan-pelan. Karena adzan itu tujuannya salah satunya menampakkan syiar Islam. Yang keras suara adzan. Jangan karena sebab antum mendayu-dayu jadi pelan. Kan sekarang kan gara-gara apa namanya? Gara-gara kepingin lagunya indah, didayu-dayukan, tapi pelan. Ini bernyanyi bukan adzan. Adzan suara yang keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keras, coba antum teriak yang keras, datang orang nanti. Insya tidak peduli dia datangnya karena kepingin tahu kenapa orang teriak-teriak gitu ya. Tapi ala kulil dia datang ini faedah, yang keras suaranya. Kalau mati lampu, jangan adzan dalam masjid, naik ke atas. Ini masjid saya ada di atas itu, ada apa namanya? Ada daknya di atas, naik ke atas teriak adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati lampu adzan di dalam masjid, siapa yang mau datang? Manggil jin? Kan enggak, kan adzan itu iklam, memberitahu apa? Iya, memberitahu tentang masuknya waktu salat. Ya paling tidak di luar sana. Ya apa? Di luar masjid menghadap ke sana. Ya kurang naik ke atas. Bilal ibnu Rabah pernah naik ke atas Baitullah untuk mengumandangkan apa? Azan. Ya, sudah dapat ilmunya loh ini kawan ya. Jadi nanti kalau mati lampu, azannya naik ke atas. Jangan di dalam lagi, naik ke atas. Pintunya ada nggak di sebelah sana? Akhi, ditutup? Dibuka? Dibuka berarti sudah azan. Insyaallah. Hasan mana Hasan ada? Atau apa namanya Abu Zikri ya. Adzan naik ke atas nggak apa-apa. Untuk menunjukkan itu sunnah. Nah, kembali. Kalau orang sekarang kan enggak adzan di dalam masjid. Saya di di Gunung Kawi pernah adzan di luar ketika di masjid, salah satu masjid di Gunung Kawi karena mati lampu. Dulu sekali. Adzan di luar. Orang pada berhenti semuanya, alhamdulillah. Karena mengira saya gila kan gitu ya. Adzan kalau di luar. Tapi nggak apa-apa, itu ada faedah. Semua supaya karena memang tujuan adzan itu memberitahu masuknya waktu apa? Salat. Bagi kita ya fillah. Naam. Kemudian hadi rahimani wa rahimakumullah. Wa idharu kalimat tauhid. Adzan ini untuk menunjukkan kalimat tauhid. Coba antum lihat, orang Nasrani itu nggak tanggung-tanggung dia punya syiar. Lambang salibnya diletakkan di atas gerejanya, paling ujung. Sudah itu kalau memanggil orang pakai apa? Lonceng. Loncengnya dibunyikan, semua orang dengar. Padahal itu kan buruk, tidak lebih baik dibandingkan dengan lafaz-lafaz tauhid. Nah maka Ahlus Sunnah jangan khawatir, jangan takut adzannya yang keras. Nah kadzalik. Kemudian alhamdulillah wa isbatur risalah. Di dalam kalimat adzan itu ada penetapan adanya risalah yang benar, ajaran agama yang benar. Selain agama Islam enggak benar. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima apapun yang datang darinya. Jadi agama yang selain Islam enggak benar. Yang benar cuma apa? Islam. Nah, kadzalik. Kemudian wal i'lamu bidukhuli waqti shalah. Ada hikmah tentang cara memanggil orang untuk sholat, yaitu dengan adzan. Tidak menyerupai orang kafir, pakai api enggak boleh. Serupa dengan orang apa? Majusi. Menggunakan lonceng, menyerupai apa? Nasrani. Pakai trompet, Yahudi. Kalau sekarang sirine itu loh, trompet itu sirine. Itu kayak Yahudi. Ya enggak boleh. Nah, beduk mirip dengan apa? Lonceng. Mirip dengan apa? Lonceng. Tapi walaupun sebagian ulama mengatakan tidak sama dengan lonceng. Hanya saja itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Enggak sama dengan lonceng karena beda memang duf dengan ma'azif misalnya. Kata sebagian ulama beduk itu enggak sama dengan lonceng. Tapi pertanyaannya adalah apakah Nabi pernah melakukan memanggil manusia ke masjid dengan cara memukul apa? Beduk. Kan jawabannya tidak. Maka meninggalkannya lebih baik. Meninggalkannya lebih baik. Fahim tuh? Nah, kadzalik. Kemudian kata beliau selanjutnya adalah wa min da'wah ilal jamaah. Ini
hikmah panggilan adzan ini seruan supaya manusia mau salat berjamaah. Karena bagaimanapun jamaah itu jauh lebih baik. Setan lebih senang kepada orang yang salat apa? Sendirian, lebih mudah diganggu. Sudah jamaah aja antum lupa berapa rakaat. Kadang-kadang ketika kita salat berjamaah ngantuk ya. Padahal udah kena senggol temannya di tangannya, tangan temannya di sampingnya, kena senggol gitu, masih ngantuk. Apalagi sendirian, masya Allah, sujud nggak selesai. Enam kadalik. Wa fil qiyami bi fadlun adim, dan mengumandangkan adzan itu ada keutamaan yang besar. 5 rawa al-Bukhari berdasarkan riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu." Kalau seandainya manusia mengetahui tentang apa yang terdapat pada suara adzan dan berdiri pada shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus saling berlomba, niscaya mereka akan segera berlomba-lomba, berebut. Istihamu itu berebut. Ya, jadi kalau adzan jangan dorong-dorongan. Kalau mau adzan apa? Dulu-duluan. Bukan saudara-saudaraan, inti aja bukan. Tapi apa? Ya berusaha dulu-duluan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau bisa muadzin itu ditetapkan. Muadzin ditetapkan di zaman Nabi aja muadzinnya 2. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan 3. Wadah? Jadi kalau muadzin enggak ada yang satu, muadzin yang lain. Tujuannya apa? Supaya muadzin ini memperhatikan masuk waktu sholat. Nanti sebuah tempat sudah masuk waktu sholat, misalnya sudah adzan, kita ngundur 1 jam kemudian. Padahal sesungguhnya yang seharusnya dia kumandangkan adzan di waktu masuknya waktu, kan begitu. Faham ya khafillah? Kita bermajelis ilmu misalnya datang waktu zuhur, adzan zuhur. Selesai adzan lanjutkan lagi majelisnya enggak apa-apa. Yang penting sudah diberitahu masuknya waktu apa? Salat. Paham tuh? Nah, kata dia. Kenapa subuh diundur di tempat kita? Ya, karena kita khafila rahimani ikhtiyatan, hatian. Dan dalam masalah ini terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundur waktu apa? Salat subuhnya, sehingga selesai salat subuh bercahaya terang seperti ini. Wa kana sallallahu sampai di mana? Wa ghairuhu minal ahadisin kasiratun. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya tentang adzan dan iqamah. Kullu wahidin minhuma fardu kifayatin. Adzan dan iqamah itu masing-masingnya hukumnya fardu kifayah. Ala rijali, bagi siapa? Para lelaki. Lis salawatil khamsi, itu dikumandangkan cuman untuk sholat 5 waktu. Ini lihat, untuk sholat 5 waktu. Bukan untuk orang meninggal. Bukan mayat yang meninggal dunia diadzankan. Tapi untuk menerangkan masuknya sholat 5 waktu. Dimakamkannya menjelang zuhur. Ya adzannya di masjid. Bukan di mana? Di kuburan. Nggak mungkin orang di kuburan akan menjawab, hayya 'alas shalah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Ya kalau yang masih hidup ya iyalah, tapi kalau yang sudah meninggalkan dunia kan tidak. Wadah. Wa huma min sya'airil islami dhahirah, dan keduanya termasuk syiar Islam yang nyata. Yuqatalu ahlu buldin tarakuhuma tarakuhuma. Bahkan terkadang penduduk sebuah negeri itu dianggap bisa diperangi atau tidak bisa diperangi. Ini kalau kita dengar istilah perang itu jangan fobia dulu ya Wan ya. Ini kalau perang ini ISIS kayaknya nih. Perang ini kayaknya enggak begitu. Kita menerangkan hukum syariat. Berbicara tentang hukum enggak mesti langsung praktek. Iya. Misalnya antum berbicara hukum tentang potong tangan. Apakah antum menangkap pencuri antum potong? Kan enggak. Tapi diterangkan dulu hukumnya supaya orang paham. Nah, maka beliau menerangkan di sini, bahkan terkadang penduduk sebuah negeri itu dikatakan boleh diperangi kalau mereka tidak mengumandangkan adzan dan tidak didengar di sana suara iqamah. Kalau kaum muslimin datang dengan pasukannya menjumpai suatu negeri. Kalau negeri itu enggak terdengar suara adzan,
datang utusan memberitahu, masuk Islam mau enggak? Kalau enggak bayar jizyah. Kalau enggak bayar jizyah, pedang akan menebas kalian. Paham ikhwan? Begitu Islam. Saat kok masuk Islam itu ternyata dipaksa. Enggak, Islam enggak memaksa. Mau masuk Islam atau enggak. Cuma Islam menghendaki kaum muslimin, manusia mengakui Allah itu adalah apa? Rabb, sebagaimana mereka Allah itu adalah ilah, sebagaimana mereka mengakui Allah adalah Rabb. Kan mereka mengakui kami diberi rezeki oleh Allah, kami dihidupkan oleh Allah. Berarti mereka harus mengakui yang pantas diibadahi siapa? Karena sudah mengaku yang menghidupkan dan mematikan Allah. Coba kalau Bapak ketemu dengan orang Nasrani, siapa yang memberi rezeki? Dia menjawab siapa? Allah. Lalu kata, "Loh, kenapa kamu sembah Isa?" Kan begitu. Mestinya kalau Allah yang memberi rezeki, maka yang kamu sembah siapa? Allah. Kalau dia nggak mau menyembah Allah, ya sudah, bayar apa? Jizyah. Itu ketentuan Islam. Nah, kalau nggak mau, ya untuk apa orang ini hidup di dunia? Begitu maksudnya. Uang dunia ini milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Tapi sekali lagi ini nggak serta-merta setelah ini antum cari orang Nasrani ya. Kemudian enggak begitu. Enggak seperti yang nggak orang, wah ini garis keras nih. Bisa-bisa disembelih semua orang Nasrani sama Yahudi. Enggak, coba lihat di zaman Nabi. Ada enggak orang Yahudi tinggal di sekitar kota Madinah? Ada, enggak diusik oleh Nabi. Malah orang Yahudi itu yang mengusik kaum muslimin. Jadi Islam itu enggak sekejam yang dibayangkan oleh orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata qauman la yu'arifum la ya'rifum yastadillu 'alal islami bil adhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendatangi suatu kaum yang beliau tidak mengenalnya, maka beliau akan melihat dikenali muslim atau tidak dari sisi dikumandangkan adzan ataukah tidak. Wa ala kufrim bitarki, dianggap kufur negeri itu kalau negeri itu enggak dikumandangkan apa? Adzan. Alhamdulillah di Indonesia ini Masya Allah ya ikhwan, adzan berkumandang di mana-mana. Maksudnya setiap waktu sholat datang sambung menyambung. Indonesia bagian timur adzan jam sekian, jam 5 misalnya. 1 jam kemudian Indonesia bagian tengah, 1 jam kemudian Indonesia bagian barat. Tapi kalau kita mau jujur, permukaan bumi ini tidak pernah sepi dengan adzan. Di permukaan bumi ini enggak pernah sepi dengan adzan. Sahih? Adzan dari yang paling timur, berapa menit kemudian sesudahnya. Kan matahari bergerak. Alaysa kadzalik? Jadi sebenarnya ini syiar Allah. Bumi ini enggak pernah sepi dari adzan. Dan itu sebagai tanda kekuasaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan agama yang lainnya, ibadahnya cuman hari tertentu saja. Islam tidak. Sehingga bumi ini dipenuhi dengan suara tauhid. Kadzalik. Kemudian kata beliau, fakana ya'muru may yastami' ilaihim fi awqatis salawat. Lalu beliau memerintahkan kepada orang untuk memperdengarkan, untuk mendengar maksudnya. Kepada suatu kaum tersebut, ada enggak di setiap waktu-waktu salat di adzan? Wa qad suri'a fil madinati haina mastasyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi talabi tariqi ya'rifuna biya dukhul al-waqti. Disyariatkannya adzan ini ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi adzan ini disyariatnya datang ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah, di mana Nabi memberi isyarat agar mencari cara bagaimana mengumumkan kepada manusia tentang masuknya waktu salat. Liyatu ila salati fil masjid, supaya mereka bisa datang ke masjid mengerjakan salat berjamaah. Farah Abdullah bin Zaid, lelaki yang pertama kali menceritakan kepada Nabi, namanya Abdullah bin Zaid al-Ansari. Fil manami, di mimpinya dia melihat yakni seseorang yang mengajarkan kepada beliau, allamahu sifatul adzan, tentang cara adzan. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yahu. Kemudian beliau menceritakan kepada Nabi tentang kisah mimpinya. Faqal, kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid, innaha ru'ya haqqun, itu mimpi yang benar. Ini ingat, faedah yang bisa kita ambil. Mimpinya orang beriman itu ada yang benar. Mimpi baik itu mimpi yang benar. Nah, kalau antum mimpi dalam tidur antum mimpi sholat, itu mimpi yang baik. Oke? Tapi kalau antum mimpi sholat kiblatnya arahnya lain, ngerti nggak? Antum sholat, antum mimpi sholat, arah kiblatnya berbeda.
Itu teguran dari Allah. Bahwa berarti kita sudah mulai meremehkan sunnahnya Rasulullah. Faham? Atau sebagian orang sholat tapi nggak selesai. Sholat nggak salam, nggak bisa dia salam. Itu teguran dari Allah karena suka meremehkan mempelajari agama apa? Islam. Itu diantara tafsir-tafsir yang disebut oleh para ulama. Nah, maka kalau kita mimpi, cari orang yang bisa menafsirkan dengan benar. Bukan tukang ramal loh ya, ulama yang dicari. Oke? Fa'alqihi ala Bilalin. Lalu kemudian beliau berkata, ajarkan ini kepada Bilal. Li'annahu rafi'us saut. Karena Bilal itu sesungguhnya suaranya apa? Rafi', tinggi, keras. Itu tadi bukti yang saya katakan. Untuk menunjukkan bukti bahwasanya adzan itu suaranya apa? Antum udah pakai mikrofon keras kan nggak apa-apa. Kalau misalnya antum tadinya volumenya cuma sampai 1 kilo, tambahin bisa sampai apa? 5 kilo, nggak apa-apa. 6 kali. Fakana afdalu wasilati li ma'rifati awqatis shalah. Karena sesungguhnya mengumandangkan adzan ini adalah seutama-utama cara untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Sampai di sini dulu ikhwan billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalilnya insyaallah kita akan rincikan di pertemuan yang akan datang. Ladaikum iskalat? Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustaz, kalau tuntunannya kalau kita ketinggalan atau tidak sempat atau kesiangan yang qabliyah subuh, apakah ada tuntunannya? Ya, kalau misalnya kita dapat sholat subuh bersama dengan imam, kita sholat subuh bersama imam. Nanti mengqadha 2 rakaat sesudah subuh itu diqadha. Abu Hurairah pernah melihat Nabi mengerjakan sholat sesudah subuh 2 rakaat. Selesai Nabi sholat ditanya oleh Abu Hurairah, bukankah engkau melarang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Kata Rasulullah, fatataniya ra'atayil fajr. Aku tadi kehilangan, belum sempat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersama para sahabat pernah ketiduran. Tidak bangun kecuali setelah matahari apa? Terasa panas, menyengat. Maka beliau bangun, memerintahkan para sahabat pindah dari tempat itu. Enggak boleh sholat di tempat itu karena di sana ada syaitan. Maka Nabi mencari tempat yang lain. Kata Anas bin Malik, Nabi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh dulu. Setelah itu kumandang adzan dulu, kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian qomat, beliau mengerjakan 2 rakaat subuh. Padahal matahari sudah naik. Oke. Caranya gimana ya? Sama dengan sholat 2 rakaat yang lain. Bedanya cuma apa? Niatnya saja. Cara niatnya gimana Ustaz? Di dalam hati. Lafadznya kayak apa? Ya seperti ketika Anda mau pakai baju. Pakai baju ibadah enggak? Thayyib, katakanlah enggak. Alhamdulillah rahimah. Wanita pakai jilbab ibadah tidak? Nah, ketika mereka mau ibadah masa dia baca niat? Masa dia pakai jilbab? Saya berniat memakai jilbab karena perintah Allah Ta'ala. Begitu? Kan enggak. Antum ketika pakai baju gimana bacanya? Nawaitu albasu labsan jadidan lillahi ta'ala. Enggak bisa ya kan? Jadi cukup dengan keinginan untuk melakukan sesuatu itu disebut dengan apa? Niat. Demikian saudaraku, wallahu a'lam bishawab. Baik. Fahim tuh? Nah. Ya. Ada riwayat tentang kumandang adzan untuk bayi. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dan yang lainnya. Cuma sayangnya riwayat ini tidak sahih. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Jadi hadisnya tidak sahih. Maka yang sahih Nabi cuma mengucapkan u'iduka bikalimatillahit tamma min kulli syaitani wa hama min kulli ainin lama. Bahkan yang adzan dan iqamah itu dhaifnya sangat amat. Kata beliau. Yang kedhaifannya tidak teramat sangat itu adzan saja. Sehingga sebagian para ulama mengamalkan mengadzankan tanpa mengiqamahkan. Tapi yang kuat dalam masalah ini wallahu alam cukup cukup dibacakan apa? Doa saja, tidak adzan dan iqamah. Wallahu alam. Nah. Cukup Ikhwan ya? Ada lagi? Apa Ustaz? Iya. Gimana ya, akhi? Berarti kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak ada artinya jika kepada Allah. Ya tidak ada nilainya. Tapi karena Allah itu membalas setiap kebaikan, la yudiu ajral muhsinin, Allah enggak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Maka orang kafir yang berbuat baik tetap diberi ganjaran, cuma di dunia. Di akhiratnya enggak dapat.
Orang kafir yang di dunia membangun jalan, di dunianya membuat tempat duduk umum, membangun tempat sampah, WC umum, menolong orang miskin, membantu mereka dengan memberi makanan, itu nggak disisihkan oleh Allah, mereka tetap ditolong, mereka dibalas oleh Allah. Mungkin diganti dengan kesehatan oleh Allah di dunia. Mungkin dia semakin kaya hartanya mungkin dia diselamatkan dari sebuah kecelakaan. Karena antum jumpai ada orang kafir ketika terjadi kecelakaan malah selamat. Iya toh? Itu mungkin dia pernah berbuat baik dan dibalas oleh Allah di dunia. Nah, enggak dapat balasan di yaumil qiyamah. Di hari kiamat, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu enggak mungkin masuk surga, enggak mungkin. Fahimtum ya ikhwati? Nah, wallahu alam bisawab. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.